بسم الله الرحمن الرحيم يا نور يا سيدي يا مولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qalbi mu'min itu baitullah. Hadis qudsi. Hadis yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah yang dihadiskan. Sekali lagi, qalbi mu'min itu baitullah. Qalbi orang beriman itu adalah rumah Allah. Tidak dapat memuat zatku, bumi dan langitku. Tidak dapat memuat zatku, bumi dan langitku, kecuali hati hambaku yang mukmin, lunak dan tenang. Hadis riwayat Abu Daud. Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintas penjuru langit dan bumi, maka lintasilah kamu. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Ar-Rahman ayat 33. Ma'rifatullah adalah pencapaian tertinggi seorang mukmin. Hati. Banyak sekali hamba Allah yang bernama manusia ini memandang bahwa hati itu bukan tempatnya Allah. Hati itu tidak ditempati Allah. Padahal Allah sudah menyatakan dalam hadis qudsinya bahwa qalbu mu'min itu baitullah. Qalbu orang beriman itu adalah rumah Allah. Tidak dapat memuat zatku, sesungguhnya bumi dan langit itu, kecuali hati hambaku yang mukmin, kata Allah, lunak dan tenang. Mengapa? Bahkan ada yang mengaku dirinya sebagai guru pun masih ragu menyatakan bahwa Allah itu ada di hati. Bahkan mungkin pandangannya bahwa ketika kita menyampaikan Allah itu ada di hati, kita syirik. Tidak. Hati ini kalau kita katakan kalau Allah berada di hati itu kita syirik, kecuali kita mengadakan hati itu sebagai sosok material, singgasana, sebagai singgasana material yang ada, yang dimiliki makhluk. Allah yang menyatakan diri bahwa singgasananya itu adalah hati. Allah yang menyatakan diri bahwa tempatnya itu ada di aras. Allah juga mengatakan ketika engkau di mana menghadap, disitulah wajahnya Allah berada. Allah itu nurus samawati wal ard, cahaya langit, cahaya bumi. Allah juga berada di balik gunung Sinai sehingga tidak mampu dilihat dengan mata jasmani. Maka pingsanlah Nabi Musa alaihi salam ketika ingin menatapnya. Maka hati ini pun jangan kita pandang dan mempunyai konsep berpikir bahwa dia material. Hati itu, daging hati material itu namanya hati. Tetapi hati kolbu ghadibun, yang sesungguhnya menurut pandangan Allah adalah ghaib. Allah mengatakan bahwa aku menciptakan sebuah makhluk gaib yang indah dalam tubuh, yaitu dada. Di dalam dada ada kolbi, di dalam kolbi ada fuad, ada sagofah, ada sir, kemudian ada aku, kata Allah. Dan itu Allah yang berkata dan berucap. Mengapa kita masih ragu mengakidahkan bahwa sesungguhnya Allah itu ada di hati? Tentunya hati yang dibayangkan oleh kita tidak terjangkau, karena hanya salik yang berjalan, yang bertemu dengan Allah,
lewat media kolbi, media hati, baru dia bertemu di mana tempat singgasana Allah itu, di mana yang namanya tempat hati atau kolbu itu, di mana yang dimaksudkan dengan kolbu menurut pandangan Allah itu. Dan Allah maha gaib, maha dahsyat, maha kuasa, maha besar, bisa mengatur dengan caranya bertemu dengan hambanya, bisa mengatur dengan caranya menghiasi singgasananya, membuat eksistensi keberadaan singgasananya dengan caranya, dengan cara yang tidak bisa dijangkau oleh akal dan cara pandang manusia. Kita hanya selalu memandang bahwa singgasana itu adalah material, singgasana itu adalah sosok, maka hati pun adalah sosok, sehingga tidak pantas bahkan kita syirik menyebut Allah itu berada di hati. Karena kita selalu memandang bahwa hati itu adalah material dan sosok. Itu keliru besar. Maka kalau ada murid yang bertanya, maka Abah akan menjelaskan dengan tegas sesuai dengan hadis qudsi bahwa kolbi mukmin itu singgasana Allah. Makhluk apapun selain hati tidak mampu menjadi singgasana Allah. Bumi dan langit tidak mampu menjadi singgasana Allah. Hanya hati. Itu kata Allah dalam hadis qudsinya. Maka daging hati material milik Datuk Baginda Nabi Rasulullah Karim itu dicuci di belakang rumah Ibunda Halimatus Sya'diyah. Dalam rangka mempersiapkan syariat wadak ini agar menjadi induk daripada segala nur yang ada pada diri makhluk ciptaan yang lain. Kita membersihkan dan mensucikan kolbu wadak material hati ini dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara mensengajakan untuk menghindari syahwat sangka, ujub, takabur, iri hati, dengki dan sombong, hasad, segala macam penyakit-penyakit hati. Jadi yang bernama jantung, bernama hati material itu bukan singgasana Allah. Singgasana Allah adalah hati yang sangat rahasia, hati al-ghaib, dalam bahasa tempat. Tapi bukan tempat material, bukan berarti tempat yang menjadi sosok, bayangan, jangkauan akal fikir kita. Itu semua kita serahkan kepada Allah. Dan kebesaran dan kuasanya Allah, insya Allah, Allah memberikan cahaya terang benderang melalui kolbun ini. Cahaya yang sempurna. Dan itu tidak bisa kita pungkiri bagi salik yang pernah berjalan. Maka bagi guru atau mursyid yang pernah berjalan ke sana dan kemari, tidak pernah berhenti melalui media kolbun ini, dia dengan keyakinan akidahnya yang mantap 100% menjawab pertanyaan muridnya bahwa Allah itu berada di hati. Alat untuk mengetahui keberadaan Allah di hati adalah rasa. Perjalanan yang indah, sebuah perjalanan yang indah yang meneguhkan keyakinan pulangnya Mi'raj, pulangnya kita berjalan spiritual secara rohani, insya Allah. Maka di sini Abah menyinggung tentang hadis qudsi ini menyangkut hati. Karena banyak sekali anandaku, ayahandaku, bundaku mungkin masih meragukan bahwa jangan sampai hati itu kita syirik kalau kita katakan tempat singgasananya Allah. Karena Allah tidak menempati ruang dan waktu. Benar, Allah tidak menempati ruang dan waktu. Pertanyaannya, apakah hati itu adalah tempat? Itu kalimat dan kata-kata dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita saja memandang bahwa selalu yang bernama singgasana itu tempat. Kita tidak mengetahuinya. Kecuali kita berjalan dan bertemu Allah, baru kita bermusyahadah, insya Allah kita akan tahu. Rahasia Allah berada di dalam rahasia hamba salik, dan rahasia hamba salik berada di dalam rahasia Allah. Maka hamba salik itu setelah pulang bertemu Allah, tahu bagaimanakah bentuk tempat kolbi, bagaimanakah caranya dia berdialog bertemu Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah indahnya Mi'raj. Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita renungi kembali sebuah hadis qudsi ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah ini adalah pencapaian tertinggi seorang mukmin. Hadapkanlah wajah syariatmu kepada Ka'bah. Ini tentang kiblat kita. Ketika kita syariat, hadapkanlah wajah syariatmu pada Ka'bah. Hadapkanlah wajah tarekatmu pada kolbi. Karena di kolbi akan terpancar cahaya Allah yang terus menerus dan akan engkau temukan Sang Maha Sempurna. Barang siapa mengenal diri maka jelas mengenal letak kolbu. Maka jelas pula mengenal Tuhannya
secara perlahan. Hadapkanlah wajah hakikatmu pada mursyidmu, sebab salik yang benar adalah wajib memiliki pembimbing ruhani. Ketika masuk ke dalam alamul hakikat, fokuslah pandanganmu pada bimbingan mursyidmu menuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekhuna Junaid Al-Baghdadi dalam nasab tarekoh kita berkata, ma'rifat kepada guru mursyid adalah mukaddimah ma'rifat kepada Allah. Ma'rifat kepada guru mursyid adalah mukaddimah ma'rifat kepada Allah. Mengenal guru mursyid adalah awal atau pembuka dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awaluddin ma'rifatullah. Awal beragama adalah awal bermakrifat. Awal bermakrifat itu tandanya pertama kali kita mulai mempunyai agama. Apakah makrifat dulu baru kita boleh merasa beragama atau mempunyai agama? Lalu selama ini apakah kita beragama ketika belum makrifat? Walaupun kita sudah sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Apakah hakikat awaluddin ma'rifatullah? Hakikat awaluddin ma'rifatullah adalah syahadat. Sekali lagi, hakikat awaluddin ma'rifatullah adalah syahadat. Coba kita ikuti baik-baik riwayat awaluddin ma'rifat kita sebagai berikut. Agama secara nas konseptual, pandangan syariat adalah ketika orang bersyahadat zahir, maka dia telah beragama. Pandangan hakiki, dia telah bersyahadat batin. Anandaku dikenal memiliki agama hakiki. Awaluddin ma'rifatullah ketika anandaku ma'rifat. Itu benar sekali. Sepanjang seorang hamba di mana dirinya belum diakui oleh Allah sebagai Muhammad Rasulullah dan dirinya sebagai Muhammad Rasulullah belum bersyahadat dan mengakui Allah sebagai Tuhannya, maka insya Allah dia belum beragama. Oleh karena itu maka secara hakiki tasawuf memandang bahwa seseorang hamba itu dikatakan telah beragama apabila dia telah diakui oleh Allah sebagai syahadat Rasul dan telah diakui dirinya terhadap Allah sebagai syahadat Allah. Apabila anandaku punya diri telah bersyahadat kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah, kemudian Allah telah menjawabnya dengan mengakui diri anandaku wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di alamul hakikat, maka anandaku telah beragama. Sekaligus apabila puncak dari agama itu adalah lebur dan fana, binasa, tiada anandaku yang ada, hanyalah zat. Jadi ketika agama itu dipandang secara hakikat adalah jiwa atau diri bersyahadat, bertemu dan bersyahadat. Selama ini kalau kita belum bersyahadat, kita belum beragama secara hakikat. Kita hanya baru beragama secara syariat, secara zahir, secara batang tubuh kita. Sebab agama secara hakikat hendaknya diakui oleh Allah, hendaknya juga yang diakui oleh diri yang bersyahadat. Anandaku menyaksikan langsung sebagaimana mi'rajnya baginda Nabi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di mustawah. Itu awalnya agama. Pulang dari makrifat itu baru tata cara beragama itu diberikan dengan 5 kali sehari semalam perintah sholat 5 waktu. Maka insya Allah kita jangan memandang secara syariat. Kalau kita memandang secara syariat kita telah beragama, padahal tidak. Secara hakikat selama ini kita berzikir, kita bertafakur, mencari jati diri kita, mengenal diri kita untuk supaya mengenal Allah, adalah sebuah proses tahapan untuk memiliki agama, untuk beragama, mempunyai agama. Kapan kita mempunyai agama? Ketika hakikat kita bertemu hakikat, ketika jiwa kita bertemu pemilik jiwa. Kemudian kita diakui oleh Allah bersyahadat Allah, dan kita bersyahadat Rasul. Kita diakui Allah sebagai Rasulullah dan kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Itulah yang dimaksud dengan makna i'tibar daripada redaksi Awaludin Ma'rifatullah. Benar sekali pandangan-pandangan daripada para ulama itu. Benar sekali. Dua kacamata itu yang harus kita pandang. Itulah Abah menyampaikan tausiah Abah bahwa dengan berbaiat kepada mursyid, maka itu termasuk Awaludin Ma'rifatullah. Karena dengan berbaiat, anandaku telah mengaturkan syahadat Rasul dan Abah mengaturkan syahadat Allah. Jika kita memandang bahwa pintu mursyid adalah pintu robitah mursyid, di balik pintu robitah mursyid adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah kita awal beragama. Insya Allah yang benar Awaludin Ma'rifatullah beragama. Sejak batang tubuh kita beragama sampai dengan jiwa kita beragama, itulah caranya kita berbaiat dengan mursyid. Kemudian kita diberi amalan, lalu kita mengamalkan sampai dengan jiwa kita pun beragama, bersyahadat dengan Allah yang maha gaib, Allahu Zat. Maka insya Allah, Allahu Akbar walillahil hamd, itulah cara dan proses tahapan kita mengenal diri kita, mengagamakan batang tubuh kita, mengagamakan jiwa kita. Insya Allah, mudah-mudahan pemahaman ini bisa dapat dipahami banyak orang, maka orang akan berlomba-lomba untuk mencari dan mengenal dirinya sehingga dia mengenal Allah. Berlomba-lomba orang menyadari bahwa dia belum beragama. Insya Allah seperti itu. Dia hanya baru memperoleh ilmu pengetahuan agama, tapi dia belum memiliki agama karena belum diakui keagamaannya. Insya Allah. Jadi kalau kita mengikuti riwayat agama ini, ada 3 kali kita beragama. Pertama, kita beragama atau makrifat di alam jiwa, alam ruh, di mana ketika jiwa kita diciptakan. Awalnya ketika jiwa kita diciptakan di alam jiwa atau alam ruh, melalui Nur Muhammad terjadi adanya syahadat di situ. Yang Abah sudah tausiahkan pertama, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah aku ini Tuhanmu? Lalu para jiwa-jiwa kita ini bersaksi, engkau adalah Tuhan kami. Itu pertamanya kita ma'rifat di alam ruh, pertamanya kita beragama. Kemudian Allah pindahkan kita lagi di alam rahim ibu kita pada umur 4 bulan 120 hari. Ketika kita sudah dilengkapi dengan batang tubuh, maka terjadi lagi syahadat atau agama itu. Terjadi lagi ma'rifat itu. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Terjadi lagi. Lalu setelah kita keluar dari alam rahim, insya Allah dengan cara kita belajar mengenal diri ini, kita mau menyaksikan lagi terjadi peristiwa ma'rifat atau agama itu. Maka belajarlah kita dengan belajar mengenal diri ini. Sampai dengan jiwa kita saksikan melalui pandangan hakikat di alamul hakikat. Kita kembali merekam ulang lagi peristiwa kemarin. Kita beragama di alam jiwa dan kita beragama di alam rahim. Insya Allah. Mudah-mudahan kita tetap makrifat, kita tetap beragama sampai dengan kita meninggalkan dunia menuju ke alam kekal abadi. Alamul hakikat, negeri akhirat, negeri agama, negeri makrifat. Abah mau menegaskan bahwa kalau kita ikuti tausiah Abah dari awal, indahnya kita belajar mengenal diri ini. Abah telah membagikan ilmu, memberikan amalan tentang ibadah batin. Apa manfaatnya ibadah batin itu, anakku? Itu kita mengagamakan anak kita sejak kita melepaskan setetes mani ke dalam rahim istri kita. Setelah kita beribadah batin dengan istri kita telah mengagamakan anak kita melalui bibit yang kita tanamkan ke istri kita. Maka naifnya ketika orang beribadah tapi dia lupa mengagamakan anaknya, menanamkan kalimat tauhid ke dalam mani, ke dalam rahim istrinya. Anaknya terlambat beragama. Kalau kita sudah menanamkan sejak kita beribadah batin, berhubungan suami istri, berjima atau bercampur, maka insya Allah setetes mani adalah kehidupan menurut pandangan Imamul Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Telah kita agamakan bibit anak kita dalam alam mani ini. Kemudian sampai dia diciptakan di 4 bulan 120 hari dalam kandungan istri kita,
menjadi batang tubuh anak ini beragama lagi ketika menyaksikan alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kemudian kita azankan lagi, kita syahadatkan lagi ketika dia dilahirkan, mengagamakan lagi anak-anakku. Lalu besar dia belajar mengenal diri, sempurnalah dia merekam kembali peristiwa agama dirinya. Maka indahnya kalau kita belajar riwayat dan asal-usul diri ini, maka adab dan akhlak beribadah batin itu adalah merupakan sebuah perjalanan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengagamakan anak-anak turunan ini. Assalamualaikum.